Oke, langkah berikutnya setelah mengumpulkan data yaitu adalah langkah keempat, yaitu kita membuat asumsi. Oke. Sebuah model dapat berjalan dengan data yang salah gitu ya. Kalau misalnya datanya error, datanya tidak tepat, misalnya harusnya ngantri pelayanan harusnya 10 menit tapi kita asumsikan 20 menit atau kita tulis 20 menit. Itu bisa berjalan. Tapi simulasi tidak bisa berjalan kalau data tidak lengkap. Oke, maka kadang-kadang ada perlu data yang kita asumsikan. Gitu ya, kita asumsikan oke, mungkin angkanya susah ya udah kita tebak dulu aja sementara sekian. Oke. Jadi setelah pengumpulan data ternyata tidak semua data itu lengkap ya. Bahkan beberapa data bisa jadi tidak akurat meskipun lengkap tadi. Maka bisa dibuat beberapa asumsi ya tentang kondisi masa depan atau kondisi dari sistem yang sementara ini tidak kita ketahui. Maka kita asumsikan dulu. Oke, nah ini dengan asumsi ini kalau kita state, kita tuliskan, kita ungkapkan, ini membantu kita memvalidasi asumsi kita nantinya. Apakah asumsi kita benar atau tidak? Ya. Dan asumsi ini bisa diubah-ubah. Tapi tadi harus kita nyatakan. Misalnya kita mengatakan bahwa besok itu hujan dengan asumsi langit paginya mendung, ya. Ternyata tidak mendung. Nah, maka kita bisa menyesuaikan hasil prediksi kita. Kita bisa melihat bahwa asumsi kita masuk akal atau tidak dengan keseluruhan model. Misalnya kita asumsikan bahwa kapasitas ATM itu orang di dalam ATM mungkin sekitar 20 menit. Ternyata setelah dicek modelnya kok beda dengan kenyataan. Berarti asumsi kita salah tadi. Ya, bisa untuk mengecek asumsi juga. Oke, nah pada saat studi banding, fakta menunjukkan bahwa asumsi yang dibuat bisa jadi kurang tepat ya. Tadi seperti saya sampaikan ya. Setelah dicek ternyata kurang tepat. Oke, maka kenapa? Karena simulasi kita sedang mengevaluasi kinerja relatif, bukan kinerja mutlak. Relatif terhadap kondisi tertentu. Kalau kondisinya A, simulasinya seperti ini. Kalau kondisinya B, maka simulasinya seperti ini. Kalau mesin ATM-nya beroperasi dengan baik, jaringannya baik, maka kita asumsikan ATM berjalan dengan baik. Nah, kan pernah kejadian ya, ATM di bawah error gitu ya, atau jaringannya rusak sehingga loadingnya lama. Maka kita asumsikan bahwa misalnya ATM berjalan dengan baik. Nah, maka kita lihat hasil simulasinya seperti seperti ini gitu ya. Itu asumsi semacam conditioning ya, semacam kondisi yang kita perkirakan. Oke, beberapa asumsi tadi bisa jadi punya pengaruh lebih besar nih ya kepada validitas model dibandingkan daripada yang lain. Misalnya pemindahan ibu kota ke Kalimantan, katanya bakal sukses, tapi dengan asumsi seperti ini. Kereta api cepat Bandung Jakarta, katanya bakal sukses, tapi dengan asumsi penggunanya ada sekian orang. Nah, itu ternyata penggunanya tidak bisa tercapai. Oke, berarti untuk kasus kereta api, asumsi jumlah pengguna itu lebih signifikan mempengaruhi dibandingkan asumsi misalnya asumsi cuaca misalnya gitu ya. Lebih mempengaruhi terhadap simulasi kita. Sudah belajar mungkin di Operation Research tentang analisis sensitivitas. Ini menunjukkan seberapa akurat asumsi ini diperlukan ya dalam analisis sensitivitas kita. Semakin sensitif suatu variabel, maka bisa jadi asumsi yang kita ini maka perlu semakin ketat kita dalam memberikan asumsi. Oke, ada 3 skenario biasanya. Skenario terbaik, optimis, misalnya tadi ya, kita mau simulasi mesin ATM. Optimis mesin ATM tidak beroperasinya sangat cepat atau terburuk. Oke, kita asumsikan mesin ATM jalannya lambat sekali. Ini terburuk. Atau paling mungkin, ya, paling seringnya bagaimana? Nah, kita bisa asumsikan, seringnya mesin ATM berjalannya rata-ratanya 3 menit per orang. Nah, ini ada asumsi paling mungkin. Nah, ini skenario ini membantu menentukan sejauh mana asumsi mempengaruhi perilaku model, ya. Dan juga ini bisa menggambarkan resiko-resikonya terhadap model kita. Contohnya misalnya mensimulasikan proyek kereta cepat. Ini bisa memberikan asumsi ini bisa menunjukkan apa resikonya.
Oke, ternyata risiko terbesar ada di pada pengguna, jumlah pengguna, ya seperti itu. Oke, itu tentang asumsi ya. Jadi kata sederhananya asumsi itu adalah perkiraan keadaan yang mungkin nggak bisa kita ambil datanya atau datanya bisa jadi tidak lengkap. Ya, ini perlu biasanya. Nanti kalau tugas akhir, kalau apa kita biasanya membubuhkan asumsi itu apa. Oke, ini adalah langkah keempat. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu.